Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Nur Hidayat, NIM 2017-53-101. Pada pertemuan kali ini, saya akan mempresentasikan e-procurement. Definisi e-procurement adalah proses pengadaan barang atau jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik, yang berbasis web atau internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh layanan pengadaan secara elektronik. Jadi, e-procurement adalah pengadaan secara elektronik. Tujuan e-procurement meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit, memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time. Manfaat e-procurement ULP atau PP mendapatkan penawaran yang lebih banyak, mempermudah proses administrasi, mempermudah pertanggungjawaban proses pengadaan. Pada penyedia, menciptakan persaingan usaha yang sehat, memperluas peluang usaha, membuka kesempatan pelaku usaha mengikuti lelang, dan mengurangi biaya transportasi untuk mengikuti lelang karena diadakan secara online. Untuk masyarakat, memberi kesempatan masyarakat luas untuk mengetahui proses pengadaan. Jadi semua masyarakat dapat melihat dan juga mengikuti proses pelelangan online ini. Konsep penerapan dari yang copy menjadi paperless atau tanpa kertas, yaitu secara online, lebih efisiensi, temumuka antar pihak. Nah, di sini diadakan secara online jadi lebih efektif. Potensi arisan hilang dan penawaran kompetitif. Dukungan layanan terbatas atau tertutup. Pada e-procurement ini, transparan dan dapat diakses publik, jadi semuanya bisa mengikuti. Akuntabilitas publik. Pemberlakuan SKK dan SKP. Pembatasan perlahan pekerjaan atas dasar kemampuan teknis dan keuangan. Potensi proyek alami, kemacetan menurun. Indikator keberhasilan e-procurement. Indikator keberhasilan tujuan. Indikator keberhasilan sasaran. Indikator keberhasilan tujuannya jumlah kasus KKN pada proses pengadaan barang atau jasa kecil. Indikator keberhasilan sasarannya efisiensi anggaran tinggi, efisiensi waktu, cepat dan tepat, dan efisiensi SDM karena dilakukan secara online. Jumlah penyedia barang atau jasa berpartisipasi di pengadaan. Jumlah penyedia barang atau jasa di luar daerah. Jadi dari manapun dan kapanpun mereka bisa mengikuti. Jumlah temuan BPK pada proses pengadaan barang atau jasa kecil. Adanya media informasi atas proses pengadaan yang diakses publik, ada dan efektif. Konsep penerapan e-procurement. Menetap jadwal, mengevaluasi penawaran, submit, panitia pengadaan. Dan di sini penyusun EO, penyusun dok lelang, upload, terus dikelola server, sekretariat, layanan e-procurement, server firewall, staff, sistem informasi, dan admin. Pada penyedianya nilai penawaran, memasukkan, terus mempelajari dok lelang, memilih paket pekerjaan, menghitung penawaran, download. Nah, setelah itu pengumuman alasan gugur, dokumen lelang, pengaduan, dan lain-lain. Kendala e-procurement. Sulit mengubahnya budaya kerja dari manual ke elektronik. Sulit membiasakan diri bekerja berdasarkan standar operasional dan prosedur ketat SOP berdasarkan Kepres 08 2003 PP 54 2010. Curiga dan takut akan kehilangan tambahan pendapatan dari modal, mekanisme kerja lama internal dan eksternal sama. Penyakit KKN sudah berjalan sistematik.
Dampak positifnya jadi efisiensi. Biaya proses sampai dengan 80% karena kertas kerja terkurangi dan diganti oleh online. Terhadap penawaran antara 20% sampai 20%. Kurangnya waktu yang dibutuhkan dalam proses pengadaan barang dan jasa, sehingga paket proyek berjalan relatif lebih tepat waktu. Panitia pengadaan dapat melakukan evaluasi, kualifikasi, dan evaluasi penawaran dengan cepat dan akurat. Terwujudnya respon yang cepat terhadap pertanyaan serta klarifikasi selama proses lelang. Dampak positifnya juga berkurangnya kebutuhan personil yang terlibat dalam penerimaan, pencatatan maupun pendistribuan persyaratan administrasi lelang. Terciptanya rantai audit dalam rangka transparansi dan nilai integritas pihak-pihak yang terkait proses lelang. Tidak ada temuan BPK yang berasal dari proses pengadaan barang jasa. Cara pengembangan di daerah. E-sourcing sebagai katalog elektronik, rujukan standar teknis barang atau jasa publik bagi para user. Setelah satu source harga pasar untuk EO dikembangkan dengan prinsip supply chain management. Enforcement sebagai pemenuh lifestyle para user yang mempunyai mobilitas tinggi. Helpdesk application dan standar implementation approach sebagai panduan bagi instansi pemerintah, BUMN atau BUMD. Software IKP infrastruktur kunci publik dan pembentukan lembaga CA. Sejalan implementasi UU ITE yang memadai penggunaan data tangan elektronik. Prospek pengembangan. Data warehouse planning, DSS, planning, budgeting, performance, controlling. Jadi semua di sini sudah secara sistemasi, secara online. Di sini adalah grafik penggunaan enforcement, tata kota, penanggulangan bencana panitia, pertamaan dan fasum, pekerjaan umum pada 2010 dan 2011. Layanan pengadaan secara elektronik. Layanan pengadaan secara elektronik adalah suatu unit layanan yang sekaligus sebagai penyelenggara sistem elektronik dengan fungsi utama penyediaan layanan pengadaan secara elektronik. Wajib dibentuk oleh provinsi, kabupaten, atau kota untuk memfasilitasi ULP, pejabat pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang atau jasa secara elektronik. Yang tidak membentuk dapat menggunakan ini terdekat dalam melaksanakan pengadaan secara elektronik. Fungsi LPSE mengolah sistem secara elektronik, menyediakan pelatihan kepada panitia dan penyedia barang, menyediakan saran akses internet bagi PPK atau panitia dan penyedia barang jasa, menyediakan bantuan teknis, melakukan pendaftaran dan verifikasi terhadap PPK panitia dan penyedia barang jasa. Pembentukan LPSE, gubernur atau bupati atau wali kota, pimpinan KLI, membentuk layanan pengadaan secara elektronik, memfasilitasi ULP atau pejabat pengadaan, melakukan pengadaan barang jasa secara elektronik. Kedudukan ULP, instansi A, instansi B, instansi C. Inaprak, portal pengadaan LPSE penyedia. Ini contoh tampilan dari aplikasi LPSE Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. E-tendering. E-tendering merupakan tata cara pemilihan penyedia barang atau jasa yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan SPE, sistem pengadaan secara elektronik, melalui unit LPSE, layanan pengadaan secara elektronik, dimulai dari pengumuman lelang sampai pengumuman penetapan pemenang. Ketentuan umum, ruang lingkup
E-tendering meliputi proses pengumuman pengadaan barang atau jasa sampai dengan pengumuman pemenang. Para pihak yang terkait adalah pejabat pengadaan dan penyedia barang jasa. Dilaksanakan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik. Aplikasi ini sekurang-kurangnya memenuhi unsur perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan kerahasiaan dalam pertukaran dokumen, serta penyediaan sistem keamanan dan penyimpanan dokumen secara elektronik yang menjamin dokumen elektronik tersebut hanya dapat dibaca pada waktu yang telah ditentukan. Arsitektur aplikasi ini dibuat dengan dikembangkan oleh LKKP. Lanjutan, sistem penting yang dijalankan oleh wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut, yang meliputi interoperabilitas dan integrasi dengan sistem secara elektronik, proses pengadaan secara elektronik, dan tidak terkait pada instansi tertentu. Free lisensi. Pejabat pengadaan dapat menggunakan sistem yang disusun oleh LPSE terdekat. E-trending ini adalah simulasinya. Panitia ini server e-procurement dan ini internet terminal penyedia. E-procurement merupakan tata cara pembelian barang atau jasa melalui sistem katalog elektronik. Tujuan terciptanya proses pembelian barang secara langsung melalui sistem katalog elektronik, sehingga memungkinkan semua pejabat pengadaan dapat membeli barang atau jasa pada pilihan terbaik dengan proses yang singkat dan harganya yang telah distandarkan. Efisiensi biaya dan waktu proses pembelian barang atau jasa. Keuntungan disediakan oleh LKP dengan memuat informasi spesifikasi dan harga barang jasa. Informasi katalog barang jasa dapat sistem didatangkan LKKP. Prototipenya ATMP, e-katalog pada admin, LPSE, e-purchasing, e-tendering, panitia, dealer, panitia. Bisnis purchasing. Alur proses bisnis. Alur proses e-katalog type 1, integrasi sistem keadaan nasional. Ini adalah alur proses bisnisnya. Yang pertama, pre-katalog. Yang kedua, framework. Yang ketiga, e-katalog. Yang keempat, e-purchasing. Alur e-katalog step 1. Ini alur proses e-purchasing. Dan terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.